Malam itu, seperti biasa, Dani baru saja pulang kerja. Ia melintasi jalanan sepi, terjebak di tengah hujan lebat yang datang begitu mendadak. Langit tak bersahabat, petir menyambar dengan keras, mengguncang suasana sekitarnya. Motor yang ia kendarai mulai berdesis pelan dan rintik hujan semakin deras mengaburkan pandangannya. Harusnya aku berhenti sejenak, pikir Dani. Jalanan semakin licin dan di depan tampak sebuah tikungan yang tak terlalu jelas. Ia terus melaju, berharap menemukan tempat berteduh sementara hingga hujan mereda. Namun, setelah beberapa menit melaju, ia menyadari jalanan mulai sepi dan mobil-mobil sudah jarang terlihat. Dani mencari-cari tempat aman untuk berlindung. Itulah saat ia melihat sebuah rumah kosong di kejauhan. Bangunan itu terlihat cukup tua, dengan cat yang sudah mengelupas dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Pintu pagar terbuka sedikit, seakan mengundangnya masuk. Dani ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk berhenti. Ia berjalan ke arah pagar yang berderit ketika ia dorong perlahan, kemudian melangkah masuk ke halaman. Suasana di sekitar rumah itu terasa aneh, seperti sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan. Dengan cepat, ia berjalan menuju pintu depan yang sedikit terbuka. Tidak ada kunci, hanya suara pintu kayu yang berderit saat ia dorong. Begitu masuk, udara dingin menyambutnya, membuat tubuhnya menggigil. Hujan semakin lebat, tak memungkinkan untuk kembali keluar. Setidaknya aku bisa duduk sejenak, Dani berpikir. Ia melangkah ke ruang tamu, menyalakan ponselnya untuk melihat jam, namun signalnya hilang. Layar ponsel menjadi gelap. Hanya lampu kecil dari ponsel yang menerangi sekeliling. Ia mencari tempat duduk dan menemukan sebuah kursi tua di sudut ruangan. Sambil duduk, Dani menyandarkan tubuhnya, berusaha menenangkan diri. Suara hujan yang deras membasahi atap seakan mengiringi pikirannya. Namun, ketika ia mencoba menutup mata sejenak untuk istirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Dari ruang belakang rumah, ia mendengar suara langkah kaki. Perlahan, suaranya semakin jelas. Dani memusatkan perhatian. Apa itu? Pikirnya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu mungkin hanya suara benda yang jatuh karena angin, atau mungkin tikus yang berlarian. Namun, suara itu tidak berhenti. Langkah-langkah itu semakin mendekat, dan tiba-tiba sebuah pintu yang terletak di sisi kiri ruangan itu tertutup dengan keras, seolah ada seseorang yang dengan sengaja menutupnya. Dani segera berdiri dan melangkah menuju pintu tersebut, lalu mencoba membukanya. Namun, yang ia temukan adalah ruang kosong. Tak ada siapapun di sana, hanya kegelapan yang menyelimuti. Suasana semakin aneh dan hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Saat ia kembali duduk di kursi, tiba-tiba ada angin dingin yang menyapu wajahnya. Meski tidak ada ventilasi yang terbuka, Dani merasa ada yang tidak beres di rumah ini, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi karena kelelahan dan hujan yang terlalu lama. Namun, saat ia mulai menutup mata lagi, lampu yang ada di ruang tamu tiba-tiba menyala, menyinari ruangan dengan redup. Hal itu semakin membuat Dani terkejut. Lampu yang ia yakini mati sejak ia masuk, kini tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Terlebih, suara aneh kembali terdengar, seperti bisikan halus, sangat dekat dengan telinganya. "Pulanglah sebelum terlambat." Dani berdiri, panik. Dengan gemetar, ia mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Ia merasa terperangkap. Usahanya membuka pintu sia-sia. Pintu itu tidak bergerak sama sekali. Keinginan untuk keluar semakin kuat, tetapi pintu itu seakan menahan langkahnya. Dani berlari ke jendela, berusaha membuka kaca untuk melarikan diri. Namun, jendela itu
yang sebelumnya tampak biasa saja, kini terasa berat untuk dibuka. Meski ia mencoba sekuat tenaga, ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi setiap usahanya untuk melarikan diri. Dalam ketegangan itu, terdengar suara tawa yang begitu jelas berasal dari ruang sebelah. Tawa itu menakutkan, seolah berasal dari seorang perempuan yang bersembunyi di kegelapan, mengawasi setiap gerak-geriknya. Rasa takut mulai menyelimuti tubuh Dani dan jantungnya berdetak kencang. Dengan perasaan yang makin terperangkap, Dani merasakan keputusasaannya. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri, berharap hujan akan segera reda. Namun, bayangan hitam di sudut ruangan itu yang semula hanya terlihat samar, kini tampak lebih jelas. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat ke arahnya. Dani tahu, saat itu ia sudah tidak bisa lagi keluar dari rumah itu. Dani merasa keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Keadaan rumah itu semakin mencekam. Ia duduk di sudut, berusaha mengendalikan napasnya, berharap ada jalan keluar. Namun suara tawa tadi terus menghantuinya, seolah semakin mendekat dan semakin keras. Suara itu seperti bergema dalam ruangan yang semakin terasa sesak. Di tengah kepanikan itu, Dani menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara tersebut. Langit di luar gelap, tak ada cahaya yang bisa menembus tirai hujan yang lebat. Hanya lampu kecil dari ponsel yang tetap menyala, menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah yang seakan tak berpenghuni ini. Tetapi saat matanya beralih, Dani melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di sisi ruangan yang sepi, tepat di sebelah pintu yang sebelumnya ia coba buka, ada sebuah bayangan hitam yang melayang. Bayangan itu tampak seperti sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tampak seperti transparan, tetapi cukup jelas untuk membuat Dani merasa seperti ada yang mengamatinya dari dekat. Sosok itu bergerak pelan, mendekatkan diri, dan meskipun tak ada suara apapun selain deru hujan, Dani bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Dengan gemetar, Dani memutar tubuhnya untuk menghadap ke arah lain, berharap bayangan itu hilang. Namun saat itulah ia mendengar bisikan lagi, kali ini lebih jelas, seakan terdengar dari belakangnya. "Pulanglah, jangan tinggal di sini, jangan ganggu." Dani berbalik cepat, dan sosok itu kini tampak berdiri tepat di depan pintu. Wanita itu mengenakan pakaian yang tampak kusam, seperti pakaian lama yang robek di beberapa bagian. Wajahnya yang pucat tampak tak wajar, dengan mata yang sepenuhnya putih dan bibir yang menyeringai, seolah menantang Dani. "Siapa kamu?" Dani berusaha berbicara, suaranya serak karena ketakutan. Tetapi sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, wanita itu perlahan-lahan melangkah mendekat. Suara langkahnya semakin jelas terdengar di telinga Dani, meski ia tidak dapat melihat kaki wanita itu bergerak. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, seperti menguap dalam udara dingin yang mencekam. Dani menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Itu hanya ilusi, pikirnya. Mungkin karena terlalu lelah atau efek hujan yang tidak berhenti. Namun, saat ia mencoba berdiri untuk mencari pintu keluar lain, tubuhnya tiba-tiba terhenti. Di ujung tangga yang mengarah ke lantai 2, terlihat sebuah bayangan lain. Kali ini lebih jelas, seorang pria dengan tubuh tinggi besar dan wajah yang tak terlihat berdiri di sana, menatapnya tanpa bergerak. Tangan pria itu terulur, seolah mengundangnya naik ke lantai 2. Dani mengerutkan dahi, tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa kaku. Punggungnya menempel pada dinding, seakan tidak ada ruang untuk bergerak. Suasana semakin menegangkan, dan suara hujan yang terus-menerus semakin memekakan telinga. Kemudian,
suara langkah kaki yang berat terdengar dari lantai atas. Dani menoleh ke arah tangga lagi. Kali ini suara itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang turun menuju lantai bawah. Suara itu semakin dekat, lebih berat, lebih menggema. Dani tak bisa bergerak, seakan tubuhnya membeku. Tiba-tiba dari balik tangga, sebuah tangan berwarna hitam muncul, memegang rel tangga dengan kuat. Dani tersentak mundur, hampir terjatuh. Sosok pria yang tadi terlihat menghilang, dan di tempatnya sekarang hanya ada bayangan hitam yang membesar dan semakin mendekat. Tangan itu bergerak cepat, seolah ingin mencapainya. Dengan sisa tenaga yang ada, Dani berlari ke pintu, berusaha menendang-nendangnya. Tetapi tak ada yang terjadi. Pintu itu tetap terkunci rapat. Ia menjerit, memukul-mukul pintu dengan tangan kosong. Tidak ada yang merespons. Saat itu, suara tawa yang sama terdengar lagi, lebih keras kali ini, memenuhi seluruh ruangan. Dani merasakan udara semakin dingin. Ia menoleh ke jendela, berharap hujan akan sedikit mereda atau seseorang akan lewat dan mendengarnya. Tetapi semuanya sepi. "Tolong, siapapun!" Dani berteriak, suaranya serak. Tetapi tiba-tiba ia mendengar langkah kaki lagi. Kali ini bukan dari atas, tetapi dari belakangnya. Ketika ia menoleh, sosok yang mengerikan itu kembali muncul. Wanita itu, dengan rambut panjang yang menutupi hampir seluruh wajahnya, bergerak cepat menuju Dani. Hanya ada suara angin dan bisikan yang makin keras. "Pergilah sebelum terlambat." Dani tidak bisa berpikir jernih. Ketakutan menguasainya. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Langkah wanita itu semakin mendekat, semakin cepat. Saat tangan wanita itu hampir menyentuh pundaknya, Dani terkejut dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Dengan mata terbuka lebar, ia merasakan bayangan-bayangan itu semakin mendekat, seolah ingin mengambilnya. Dalam keputusasaan, Dani akhirnya memutuskan untuk berteriak dengan sekuat tenaga. Tapi ketika suaranya keluar, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lampu-lampu di sekitarnya berkedip-kedip dan suara bisikan semakin mengepungnya, membuatnya semakin terhimpit dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Dani terbangun dalam keadaan tubuh yang lelah dan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ruangan yang dingin dan sunyi itu terasa semakin mengerikan. Hujan di luar masih deras, namun suara gemuruh petir yang mengguncang bumi terdengar samar, seolah mengiringi ketakutannya. Matanya terbuka perlahan dan ia merasakan rasa pusing yang hebat. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa kaku dan lemas. Sepertinya ia telah tertidur entah berapa lama di lantai yang dingin itu. Pandangannya masih kabur dan bayangan yang tampak jelas tadi di pikirannya kini tampak memudar. Namun perasaan ketakutan yang menyelubungi hatinya tidak hilang begitu saja. Dani ingat betul dengan apa yang dilihatnya tadi malam. Wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, serta pria misterius yang tampak hanya sebagai bayangan gelap. Semua itu terasa sangat nyata, dan kini ia berada di dalam rumah yang sama, terperangkap. Dengan suara gemetar, Dani bangkit dan berusaha mencari jalan keluar. Meskipun kakinya hampir tidak bisa bergerak, ia berjalan perlahan, mencoba untuk mengingat setiap sudut rumah itu, berharap ia bisa menemukan pintu atau jendela yang terbuka. Namun, saat ia melangkah menuju pintu yang tadi ia coba buka, terasa sangat berat dan seolah pintu itu terpasang lebih kuat dari sebelumnya. Tangan Dani menggenggam gagang pintu dengan putus asa, namun tidak berhasil. Ia mencoba membuka jendela yang ada di sebelah pintu itu, berharap bisa melihat
dunia luar, tetapi sama saja. Jendela itu terkunci rapat dan ia hanya bisa menatap keluar yang gelap. Setiap suara di luar terasa seperti bayangan yang menekan batinnya lebih dalam. Dani berputar dan melangkah ke ruang lainnya. Rumah 3 lantai ini tampak lebih besar dan lebih berliku dari yang ia bayangkan. Seolah ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Ketika ia berjalan, perasaan aneh semakin menghantui. Kakinya melangkah ke ruang tamu yang tampak luas, dengan langit-langit tinggi dan cermin besar yang memantulkan cahaya dari ponselnya. Saat matanya beralih ke cermin itu, Dani melihat bayangan dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang salah. Di balik bayangannya, ada sebuah sosok lain yang berdiri, mengintip dari sisi cermin. Dani terkejut dan langkahnya terhenti sejenak. Sosok itu tampak seperti seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang nyaris terbenam dalam rongganya. Namun, begitu Dani berpaling ke arah cermin untuk memastikan, sosok itu menghilang begitu saja. Hanya ada pantulan dirinya yang tercermin dalam cermin yang besar dan buram. Dani semakin takut, namun ia tidak bisa berhenti. Ia terus melangkah ke lantai 2, berharap bisa menemukan jalan keluar dari rumah yang semakin terasa menakutkan. Saat ia naik ke tangga, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih banyak. Seseorang atau sesuatu sedang mengikuti langkahnya. Dani berusaha untuk tidak mendengar, tetapi suara itu semakin dekat. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya ia mencapai lantai 2, dan saat ia membuka pintu ke sebuah ruang lain, tubuhnya seakan membeku. Ruangan itu dipenuhi oleh lilin-lilin yang menyala dengan bau kemenyan yang menyengat. Di tengah ruangan ada meja besar dengan beberapa benda aneh. Sebuah patung yang terlihat seperti setengah manusia, setengah binatang. Di atas meja itu ada beberapa benda yang tampak seperti tulang dan kain hitam yang dipenuhi noda merah. Dani menelan ludah, mencoba menghindari bayangan buruk yang muncul di pikirannya. Namun, suara langkah kaki yang berat datang dari belakangnya. Kali ini terdengar semakin dekat. Ia menoleh dan di ujung lorong, sebuah bayangan besar bergerak perlahan menuju dirinya. Bayangan itu semakin besar, semakin nyata. Dani berlari, takut sosok itu akan menahannya. Ia melesat keluar dari ruangan itu, mencari pintu atau jendela yang bisa ia lewati. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa seperti berputar-putar. Lorong demi lorong yang seakan tak ada ujungnya. Seakan ruangan ini berubah-ubah. Setiap kali ia menoleh, bayangan sosok itu semakin mendekat dan suara langkah kaki yang berat semakin jelas terdengar. Keringat dingin mengalir deras dan napas Dani semakin terengah-engah. Ia sudah tidak tahu lagi di mana ia berada. Tangannya memegang dinding dengan kuat, berharap itu akan memberi pegangan. Namun dinding itu terasa licin dan dingin, seakan menolaknya. Sosok yang mengejarnya semakin besar dan dengan rasa putus asa yang melanda dirinya, Dani berteriak sekuat tenaga. "Tolong, tolong, ada siapa di sini?" Tapi tak ada jawaban. Ketika ia menoleh sekali lagi, sosok besar itu sudah sangat dekat, hanya beberapa langkah di belakangnya. Wajah sosok itu kini tampak jelas, dan Dani dapat melihat dengan jelas betapa mengerikan penampilannya. Wajah itu kosong, hanya ada lubang hitam yang menganga. Mulutnya terbuka lebar, seakan ingin menelan Dani hidup-hidup. Dengan tubuh yang hampir tidak mampu bergerak lagi, Dani terus berlari, terus berputar-putar, semakin bingung dan putus asa. Hanya ada satu hal yang pasti, ia terjebak dan rumah ini tidak akan memberinya jalan keluar. Dani merasa tubuhnya semakin lemah. Kakinya tak lagi kuat melangkah
dan napasnya terengah-engah seolah setiap helaan udara menjadi lebih sulit. Ia terus berlari, meskipun ia tahu bahwa berlari tidak akan membawanya kemana-mana. Rumah besar yang semula tampak seperti tempat berlindung dari hujan kini berubah menjadi sebuah labirin yang tak berujung. Setiap langkah yang diambil, setiap sudut yang ia lewati, terasa semakin tidak mengenalinya. Ia berhenti di sebuah pintu yang tampaknya familiar, seolah sudah pernah dilewati sebelumnya. Ia membuka pintu itu dengan tangan gemetar, berharap menemukan ruangan yang lebih aman. Namun, begitu ia memasuki ruangan tersebut, tubuhnya seakan membeku. Di tengah ruangan itu, ada kursi kayu tua yang tampak sudah lapuk dimakan waktu. Namun, yang lebih mengerikan adalah sebuah meja bulat dengan beberapa benda yang tergeletak di atasnya. Sebuah buku tebal yang terbuka dengan tulisan yang tampaknya sangat kuno dan tak dapat dibaca. Di sekitar meja itu ada sekumpulan gambar yang menggambarkan wajah-wajah yang sangat aneh, seperti gambar manusia, tetapi dengan fitur yang tidak wajar, dengan mata yang terlalu besar dan mulut yang terenggang lebar. Dani mendekat, merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sana. Ia meraih buku itu dengan tangan gemetar, mencoba membaca sesuatu yang tak dikenalnya. Begitu ia menyentuhnya, sebuah suara seram tiba-tiba terdengar, seperti bisikan dari bawah tanah. "Jangan buka," suara itu berkata dengan nada berat, seakan datang dari kedalaman yang sangat jauh. Dani terkejut dan melepaskan buku itu seketika. Namun, tak lama setelah itu, ia mendengar langkah kaki lain. Langkah yang lebih berat, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menoleh cepat, hanya untuk melihat bayangan besar itu semakin mendekat. Wajahnya tampak seperti gumpalan kabut hitam yang bergerak mengikutinya. Dani tidak tahu lagi harus berbuat apa, kecuali berlari. Dengan seluruh tenaga yang masih ada, ia berlari menjauh dari ruangan itu, berputar-putar menuju lorong yang tak ia kenal. Setiap dinding di sekitarnya terasa sama, kotor dan rapuh, seakan rumah ini tidak pernah berakhir. Bahkan, jalan yang ia tempuh pun terasa berputar-putar, menambah kebingungannya. Rasanya seperti ia sudah berjalan berjam-jam, namun ia tetap berada di tempat yang sama, terjebak dalam lingkaran setan. Panik melanda, namun Dani tetap berusaha berpikir jernih. "Ini hanya mimpi," katanya pada dirinya sendiri. "Semua ini hanya ilusi, aku harus keluar." Namun, kata-katanya tak membantu. Setiap kali ia menoleh ke belakang, bayangan itu semakin dekat dan suara langkah kaki yang berat itu makin jelas. Ia mencapai sebuah pintu lain di ujung lorong yang tampaknya lebih terang daripada ruangan-ruangan sebelumnya. Pintu itu tampak berbeda, dengan gagang emas yang berkilau meski berdebu. Dani menggapai gagang pintu itu dengan tangan yang lelah dan penuh keringat. Begitu pintu terbuka, ia melihat sebuah ruang tamu yang sangat besar. Namun sekali lagi, ada sesuatu yang sangat aneh. Ruangan itu dipenuhi dengan kursi-kursi tua yang disusun secara rapi, tetapi sepi dan sunyi. Namun, di tengah ruang tamu itu ada sebuah jam dinding besar yang berdetak sangat keras, terlalu keras, seperti suara detakan hati yang mengisi seluruh ruangan. Setiap detakan itu terasa semakin cepat dan semakin memekakan telinga, seakan mempercepat degup jantung Dani yang sudah hampir tidak bisa menahan kecemasan. Setiap detakan terasa menambah ketakutannya, dan semakin lama semakin jelas bahwa jam itu tidak berhenti. Dani menatap jam itu dengan cemas, mencoba mencari jawaban. Namun, saat ia melihat lebih dekat, jam itu tidak menunjukkan angka. Yang ada hanyalah jarum jam yang terus berputar tanpa henti, seolah waktu sudah berhenti. "Tolong, biarkan aku keluar," Dani berteriak.
namun suara itu seakan tertelan oleh dinding-dinding rumah yang tak pernah berakhir. Tiba-tiba, cahaya lampu di atasnya berkedip-kedip, kemudian padam seketika, menyisakan kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dani bisa merasakan udara dingin yang semakin menusuk tubuhnya. Saat itu, ia merasakan ada sesuatu yang menepuk bahunya dari belakang. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ia berlari lagi, kali ini lebih cepat, lebih putus asa. Namun, ketika ia berpaling, ia terjatuh. Seketika itu, tubuhnya terjerembab ke lantai yang dingin, dan semua suara menjadi menghilang. Keheningan yang menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Hanya terdengar suara nafas Dani yang tercekat. Saat ia berusaha bangkit, ia merasa ada sesuatu yang menahan kakinya. Sebuah tangan yang dingin meremas kakinya dengan kuat. Dani berteriak, namun suara teriakan itu tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Ia akhirnya bisa berdiri, walaupun tubuhnya terasa kaku dan hampir tidak bisa bergerak. Dengan penuh kesakitan, ia mencoba berjalan menjauh dari bayangan yang terus mengikutinya. Namun, setiap kali ia melangkah, rumah ini tampak semakin besar, semakin jauh, dan semakin sulit untuk keluar. Panik dan putus asa menguasainya. Dani sadar, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah penjara yang dibuat untuk menjeratnya. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Dani merasakan tubuhnya semakin lelah. Kaki-kakinya mulai terasa berat dan napasnya semakin terengah-engah. Setiap langkah yang ia ambil seakan semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ruangan yang ia lewati semakin gelap, semakin sunyi, dan semakin mencekam. Suara langkah kaki yang tadinya terdengar samar kini semakin jelas, semakin dekat, dan semakin menakutkan. Suara itu membuat tengkuknya merinding. Ia berbalik, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya petunjuk untuk keluar. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan yang semakin pekat. Ketika ia menoleh kembali ke depan, ia melihat sebuah bayangan putih melayang di ujung lorong. Sebuah sosok yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sosok itu tak punya wajah yang jelas, hanya bayangan putih yang berkelebat cepat. Dani mengerjapkan matanya. Apa itu? Benarkah ia melihat sesuatu? Ia hampir tidak bisa mempercayai penglihatannya. Tetapi ketika bayangan itu mendekat, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sosok itu semakin jelas, dan kini ia bisa melihat bahwa itu adalah seorang wanita yang tampaknya terbalut kain putih. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan hitam yang tampak di bawah kain itu. Dan yang membuatnya semakin ketakutan adalah suara langkah kaki yang berderap pelan, namun pasti. Setiap derapan itu semakin keras, semakin mendekat. Dengan tubuh yang hampir tak mampu bergerak, Dani mulai merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia berlari lagi, kali ini lebih cepat, namun bayangan itu tetap mengikutinya, tidak peduli seberapa cepat ia berlari. Setiap kali ia berlari, pintu-pintu di sekitar rumah ini berubah, bergerak, seperti menyembunyikan jalan keluar darinya. Ia semakin merasa seperti berada dalam lingkaran yang tak bisa diputuskan. Jangan lari, suara itu datang dari belakang, sangat pelan, namun cukup jelas untuk terdengar di telinga Dani. Ia menoleh, dan kali ini ia bisa melihat wajah sosok itu, wanita yang terbungkus kain putih. Matanya kosong, tidak ada pupil, hanya mata hitam legam yang menakutkan. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya terkunci rapat. Dani berteriak, namun suara itu seakan terperangkap dalam tenggorokannya. Ia tidak bisa berteriak lebih keras. Keringat dingin mengalir di dahinya.
Ia merasa tubuhnya seperti dililit oleh sesuatu yang tak terlihat, yang semakin menekan dirinya. Wanita itu bergerak maju dengan cepat. Jarak di antara mereka semakin dekat. Dani terjebak di antara dinding yang semakin menutup ruangnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba mendorong pintu di depannya. Namun pintu itu tertutup rapat, seolah dipasangi penjaga yang tak ingin membiarkannya pergi. Dani panik dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk ke tulang dan suara bisikan yang datang dari segala arah. "Kau tidak akan pernah keluar." Suara itu berbisik semakin keras, menembus telinganya. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Dani berlari sekali lagi. Ia berlari tanpa tujuan, hanya berharap bisa menemukan pintu keluar. Namun, rumah itu terus berubah. Lorong yang ia lewati semakin memanjang, dan setiap belokan yang ia ambil hanya membawanya ke tempat yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Saat itu, Dani sadar, ia tidak hanya terjebak di rumah ini secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Setiap sudut rumah ini terasa semakin tidak nyata, seperti mimpi buruk yang tak berujung. Hatinya berdebar dengan cepat, jantungnya seperti hendak pecah. Ketika ia melangkah ke sebuah ruangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, ia melihat sebuah cermin besar yang berdiri tegak di tengah ruangan itu. Cermin itu memantulkan dirinya, tapi wajah yang ia lihat bukan wajahnya sendiri. Itu adalah wajah seseorang yang ia kenal, wajah yang sangat ia kenal. Wajah itu adalah wajah dirinya yang sudah mati. Dani mundur, takut, namun cermin itu tetap memantulkan sosok dirinya yang mengerikan. Wajah itu tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arahnya. Bibirnya terengang, seolah tersenyum penuh kemenangan. Dengan langkah tersentak, Dani mencoba menjauh dari cermin itu, namun ia merasa tubuhnya tidak bergerak seperti biasanya. Tubuhnya terasa seperti terkunci di tempat itu, dan pandangannya semakin kabur. Semuanya mulai berputar. Dunia terasa bergoyang di sekitarnya, dan suara yang terpotong-potong membuatnya semakin bingung. Apa yang terjadi dengan aku? Pikirnya dalam kebingungannya. Namun, sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dani jatuh ke tanah, pingsan dalam keadaan ketakutan yang tak tertahankan. Dani tidak tahu berapa lama ia terjatuh di lantai itu. Tubuhnya terasa berat dan penuh dengan rasa sakit yang membekas di seluruh tubuhnya. Saat ia membuka matanya, ia merasa terbangun di sebuah tempat yang tidak familiar. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti sekelilingnya, namun ada sesuatu yang aneh. Udara yang semula dingin kini terasa lebih hangat. Hujan yang semula mengamuk di luar juga sudah berhenti, seolah waktu telah berlalu tanpa ia sadari. Dengan perasaan bingung dan pusing, Dani mencoba bangkit. Kepalanya terasa sangat berat dan tubuhnya lemas. Ia menatap sekeliling dengan pandangan kabur, berusaha mengenali tempat itu. Namun, apa yang ia lihat hanya ruangan yang gelap dan kosong, seperti sebelumnya. Sepertinya ia kembali terjebak dalam rumah yang sama. Namun, kali ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok. Ia merasa tidak ada lagi bayangan yang mengikutinya. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau bisikan yang menakutkan. Dani mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya seolah tidak lagi bisa diajak bekerja sama. Kakinya terasa seperti lumpuh dan napasnya semakin sesak. Ia hanya bisa merangkak pelan, mengandalkan sisa kekuatan yang ia miliki untuk bergerak. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang sangat menakutkan. Ia merasakan udara di sekitar tubuhnya semakin padat, semakin sesak. Saat itu, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki
yang menghampiri dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas, semakin menakutkan. Dani berusaha menahan napas, berharap suara itu akan berhenti. Namun suara itu terus datang, semakin keras, semakin dekat. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak ia terjebak, ia melihat seorang pria berpakaian serba putih, mengenakan pelindung wajah dan masker yang membuat wajahnya tak terlihat. Pria itu membawa sapu dan alat pembersih lainnya. Dani menatap pria itu dengan tatapan bingung. Siapa kamu?" Dani berusaha bertanya, namun suara yang keluar dari mulutnya begitu lemah. Pria itu tidak menjawab, ia hanya menatap Dani dengan pandangan kosong dan terus berjalan menuju pintu depan rumah. Dani mencoba mengangkat tubuhnya yang lemah untuk menghampiri pria itu, tetapi ia hanya bisa terjatuh kembali ke lantai. Ketika pria itu tiba di pintu depan, ia membuka pintu itu dengan tenang, seolah sudah biasa melakukannya. Di luar pintu, matahari sudah muncul dan cahaya pagi yang menyilaukan masuk ke dalam rumah itu. Dani mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, berusaha berdiri dan merangkak ke pintu itu. Namun, begitu ia hampir mencapai pintu, tubuhnya mulai terasa semakin berat. Ia tidak bisa lagi bergerak dan akhirnya terjatuh di depan pintu rumah itu. Tubuhnya tergeletak lemas di depan pintu dan rasa kantuk yang luar biasa menyerang tubuhnya. Pria yang sebelumnya terlihat tenang kini kembali ke arah Dani. Ia menatap tubuh Dani yang tergeletak dengan penuh perhatian. Kemudian dengan cepat memanggil seseorang melalui radio kecil di saku bajunya. Temuan korban di luar pintu rumah, segera beri bantuan medis. Pria itu berbicara dengan suara datar. Dani hanya bisa mendengarkan suara pria itu, namun tubuhnya semakin terasa kaku. Matanya mulai tertutup perlahan dan suara di sekitarnya mulai samar. Beberapa saat setelah itu, sebuah ambulans datang dengan sirine yang menyayat telinga. Seorang petugas medis segera keluar dari ambulans dan berlari menuju Dani. Petugas itu segera memeriksa tubuh Dani yang tergeletak di depan pintu. Setelah memeriksa detak jantungnya dan memastikan bahwa Dani masih hidup, petugas medis bergegas memasukkan Dani ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Dani terbaring di dalam ambulans, namun tubuhnya tetap tak bergerak. Keadaannya semakin lemah, seolah tubuhnya telah kehilangan semua tenaga yang ia miliki. Ia merasa seolah-olah sudah berada di ambang antara hidup dan mati. Bayangan rumah itu masih terasa mengikutinya, namun kali ini ia tak lagi bisa melawan. Saat ambulans mulai melaju menuju rumah sakit, Dani teringat kembali pada semua yang ia alami. Semua teror, semua penampakan, semua kegelapan yang mencekam, semua itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana ia terjebak di rumah kosong yang penuh dengan teror. Setelah berjam-jam di rumah sakit, Dani akhirnya berhasil dipulihkan. Meskipun tubuhnya masih lemah dan penuh dengan rasa sakit, ia selamat. Namun, ia tidak pernah bisa menghapus kenangan tentang rumah itu, tentang bayangan yang mengikuti langkahnya, dan tentang rasa takut yang seolah menghantuinya setiap saat. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia lihat di rumah itu, dan bahwa rumah kosong itu bukan hanya sekadar bangunan. Itu adalah tempat yang dihuni oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan, dan Dani takkan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu.